Waktu Tuhan menciptakan sebelum manusia, waktu Tuhan cipta babi, Tuhan bilang baik. Cipta ayam, Tuhan bilang baik. Semua yang diciptakan itu Tuhan bilang baik. Yang menarik adalah ketika melihat manusia sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Semua ciptaan sudah bagus, itu sudah baik. Tapi melihat manusia sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Pesannya gampang. Pesannya ialah manusia hanya cocok dengan manusia. Manusia itu hanya cocok dengan manusia. Manusia tidak cocok dengan babi. Tidak cocok dengan binatang apapun. Dan tidak cocok dengan benda-benda mati yang lain. Manusia cocok dengan manusia. Sehingga kalau ada manusia meninggalkan manusia. Manusia meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Hanya untuk membangun kecocokan dengan benda-benda mati. Itu ada yang salah itu. Dan saya yakin dia pasti tidak bahagia. Karena kalau kita ikut landasan firman, ya manusia cocok dengan manusia. Dari pengantar ini saya ingin sekali untuk kita melihat bahwa Tuhan yang bekerja membentuk keluarga-keluarga adalah Tuhan yang rindu sekaligus untuk melihat kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi keluarga-keluarga itu sungguh-sungguh dinikmati oleh keluarga asalkan dibangun di atas firman. Sekali lagi, kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, bangsa ini jadi kuat. Amsal pasal 29 ayat 2 bilang begini, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tapi kalau orang fasik memerintah, berkeluh kesah ini rakyat. Nah sekarang dari mana ini sukacita ini? Ya kalau orang benar bertambah, dan orang benar harus dimulai dari keluarga. Tetapi bahwa kebahagiaan yang dibangun dan dilandaskan di atas firman itu tidak datang dengan begitu saja. Tidak datang dengan begitu saja. Butuh dikelola. Butuh dikelola dengan baik. Sebab salah mengelola justru produk dari keluarga ini produk yang bermasalah. Kalau dari rumah suka kepala batu, pasti di mana tempat pasti kepala batu. Dari rumah tidak tahu senyum, pasti di mana-mana pun juga tidak tahu senyum. Dari rumah sudah tidak tahu tegur orang dan tidak tahu terima kasih, di mana-mana juga begitu. Karena kita produk dari rumah tangga. Dan karena itu harus dikelola. Suami istri harus ada pengelolaan. Juga orang tua dan anak harus ada pengelolaan itu. Untuk sampai pada bahagia yang Tuhan siapkan. Saya berkhotbah di mana-mana tentang keluarga dan saya bilang begini. Waktu Tuhan menciptakan manusia, tidak sekedar dibedakan laki-laki dan perempuan. Tidak sekedar itu. Ada semacam pola yang ditinggalkan. Semacam pola, kecenderungan. Yang sengaja ditinggalkan untuk laki-laki dan perempuan supaya berdasarkan kecenderungan itu mereka bisa mengelolanya. Tercatat ada 4 hal. Yang pertama dari soal pola berpikir. Laki-laki itu kan cenderung berpikir yang masuk akal saja. Makanya laki-laki kalau mau omong selalu bilang, saya pikir. Sementara yang perempuan, yang ibu-ibu, yang nona-nona itu cenderung akan pakai perasaan. Makanya dong selalu omong bilang, saya rasa. Nah bayangkan kalau satu hanya saya pikir, terus yang satu hanya bilang saya rasa. Saya kira itu sulit bahagia itu. Suami bilang saya pikir lu semua ngerti. Ternyata tidak. Sementara yang ibu-ibu sangat berharap supaya dong perasaan tuh suami tahu. Mama marah. Tidak bisa, harus omong itu. Pengelolaan itu. Dari pola kerja
Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki cenderung pekerja tunggal. Satu macam saja. Dorang hanya pi kantor saja, tetapi dong kalau pulang itu dong rasa terlalu capek. Ke dong suraba seluruh pekerjaan, jadi sepatu yang buka harus anak-anak, dasi yang buka istri, kok dia kerja capek sekali. Karena polanya satu. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu pekerja jamak. Banyak. Bangun pagi dong bisa sambil buat kopi, bisa sambil setrika, bisa sambil masak, bisa sambil siap anak, bisa sambil update status, bisa sambil banyak itu. Pola ini bukan untuk dibandingkan, Pola ini untuk dikelola. Kecenderungan ini supaya dikelola, satu tunggal, satu jamak. Nanti bahagia. Dari soal pola bicara, laki-laki cenderung pendiam. Laki-laki itu cenderung pendiam. Cenderung ya, ada juga yang tidak cenderung. Kayak saya. Laki-laki cenderung pendiam, tapi ibu-ibu itu sedikit cerewet, sedikit. Sebuah penelitian bilang seorang laki-laki kalau bicara satu hari kurang lebih 7.000 kata. Itu termasuk dia pun tersinggung itu 7.000. Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal paling kurang 21.000 kata. Saudara bayangkan ya kalau satu hanya 7.000, baru satu 21.000. Pagi-pagi masing-masing supi kerja, toko, kantor, anak-anak supi sekolah. Mama mau 7.000, 21.000 dan siapa? Akhirnya sudah bikin status di Facebook. Yang terakhir dari soal pola ingatan. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Hampir-hampir saya ingin sebutkan kurang konsisten. Cenderung cepat lupa. Dia baru kunci mobil begini, jalan 30 langkah terus bilang, tidak tahu saya kunci kok belum. Udah kembali. Laki-laki cenderung cepat lupa. Sehingga maaf, banyak laki-laki kalau sudah di luar rumah dorang lupa kalau dong ada istri. Karena polanya cenderung cepat lupa. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam silet. Kalau sampai ada suami bilang orang ke saya, tidak pernah marah saya pu istri, pasti yang protes dia pu istri. Tidak pernah apa? Mama memang tidak pernah. Yang mana? Ya itu hari itu. Yang mana? Yang tahun 1970. Ingatannya itu tajam sekali. Pola-pola ini, kecenderungan ini sengaja ditinggalkan supaya kita kelola. Tapi yang terjadi adalah kita punya kesalahan pengelolaan. Yang kita sebut suami baik itu kalau ikut kita pun mau. Yang kita sebut istri baik itu kalau ikut kita pun mau. Tapi kalau merendah sedikit kok ikut orang pun mau, saya kira juga baik.